Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tarimas Pupa dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS Psikologi Kesehatan. Di video ini saya akan membahas tentang psikosocial development. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan psikosocial development? Psikosocial development atau perkembangan psikososial adalah perkembangan yang berkaitan dengan emosi, motivasi, dan perkembangan pribadi manusia, serta perubahan dalam bagaimana individu berhubungan dengan orang lain. Perkembangan psikososial menurut Erikson adalah perkembangan persamaan ego. Persamaan ego adalah perasaan sadar yang kita kembangkan melalui interaksi sosial. Maksudnya, perkembangan ego selalu berubah berdasarkan pengalaman dan informasi baru yang kita dapatkan dalam berinteraksi dengan orang lain. Jadi, Erikson adalah seorang psikoanalis yang mengembangkan teori psikosocial development. Dalam teori ini, Erikson membagi manusia ke dalam 8 stage atau 8 tingkatan, mulai dari saat mereka masih bayi sampai di usia di mana mereka sudah tidak produktif lagi. Yang pertama adalah tingkat ke-1, yaitu usia baru lahir sampai 18 bulan. Jadi, Erikson menjelaskan tentang konflik yang terjadi saat itu, yaitu trust versus mistrust. Biasanya, anak-anak di usia tersebut akan percaya pada siapa saja yang dapat memberikan perhatian lebih kepada mereka, sehingga mereka merasakan kenyamanan dan ketenangan saat berada di dekat orang tersebut. Misalnya adalah saat mereka di dekat orang tua mereka. Sebaliknya, mereka akan merasa tidak nyaman dan tidak tenang, bahkan tidak bisa mempercayai mereka apabila berada di tengah orang-orang asing yang tidak mereka kenal. Selanjutnya, tingkat kedua yaitu usia 2-3 tahun. Konflik yang terjadi adalah autonomy versus shame and the doubt. Sebagian ibu-ibu di dunia sering mengeluh pada anak-anak mereka yang berusia 2-3 tahun. Mereka mengeluh karena anak-anak mereka menjadi nakal dan terkesan susah diatur. Sebenarnya hal tersebut adalah sifat alami yang terjadi, karena anak-anak di usia tersebut memiliki rasa ingin tahu yang besar akan hal-hal baru yang ditemui mereka. Tak jarang mereka akan aktif bertanya saat mereka melihat orang-orang dewasa melakukan aktivitas mereka. Baiknya, jangan terlalu melarang mereka untuk melakukan hal-hal baru yang ingin mereka ketahui. Berikan penjelasan kepada mereka dengan bahasa yang lembut agar mereka tidak salah mengartikan hal-hal tersebut. Jika Anda berhasil membuat mereka yakin akan semua itu, mereka akan menjadi anak-anak yang memiliki rasa percaya diri yang tinggi di kemudian hari. Namun, apabila Anda tidak sukses memberikan penjelasan kepada mereka, mereka akan menjadi anak-anak yang pemalu dan ragu-ragu dalam menghadapi sesuatu. Karena bisa jadi mereka tidak yakin dengan pengetahuan yang mereka dapat sebelumnya. Selanjutnya adalah tingkatan yang ketiga, yaitu memasuki usia 3-5 tahun, yaitu tingkatan antara inisiatif versus guilt. Tahap ini juga biasa disebut sebagai tahap exploration. Ada baiknya bagi Anda yang memiliki anak-anak di usia tersebut, ajaklah anak-anak Anda ke tempat-tempat yang dapat membantu mereka mengeksplor semua hal-hal baru yang ada di sekeliling mereka.
Misalnya permainan di alam bebas dengan mengajak mereka ke tempat-tempat bernuansa alam, seperti kebun binatang, mungkin bisa jadi pilihan yang tepat untuk menumbuhkan rasa ingin tahu mereka terhadap macam-macam suaka yang ada di alam ini. Apabila Anda mengajarkan semua hal yang bermanfaat, maka mereka akan memiliki sifat dari orang-orang yang memiliki tujuan dalam hidup. Karena bisa jadi saat mereka mengeksplor, mereka mendapatkan inisiatif untuk mempertahankan kelangsungan hidup dari suaka-suaka tersebut. Selanjutnya, tingkat keempat di usia 6-11 tahun adalah industry versus inferiority. Usia ini adalah saat anak-anak mulai merasakan pendidikan akademis dan bersosialisasi terhadap lingkungan dan teman-teman sebayanya. Baiknya Anda tidak melepaskan anak-anak pada usia ini. Pendidikan akademis memang penting untuk membantu perkembangan otak anak Anda. Tapi pendidikan di rumah juga tidak kalah pentingnya. Jangan sampai sebagai orang tua lepas kendali. Dan akhirnya anak-anaklah yang menjadi korban dan terjerumus dalam hal-hal negatif. Selanjutnya, tingkat kelima di usia 12-18 tahun. Konflik yang terjadi adalah identity versus role confusion. Usia remaja adalah usia yang rentan terhadap hal-hal negatif. Apalagi di zaman sekarang ini yang serba canggih. Salah alat komunikasi pun bisa menjadi perusak moral anak-anak. Jangan terlalu mengekang anak-anak remaja, karena bisa jadi mereka akan menjadi pemberontak nantinya. Karena di usia ini adalah usia di mana mereka sedang mencari jati diri mereka. Mereka akan berpikir, saya adalah sesuatu yang sudah bisa hidup mandiri dan tidak butuh perlindungan dari orang tua. Menjadi sahabat berbagi dengan anak-anak lebih baik daripada menjadi musuh bagi kebebasan mereka. Biarlah mereka berekspresi sesuai dengan jiwa muda, asalkan itu hal-hal positif. Tingkat ke-6, usia 19-40 tahun, adalah tahap intimasi versus isolation. Tahap ini adalah tahap di mana orang-orang membutuhkan hubungan lebih dekat dengan orang-orang yang dianggap bisa memberikan kenyamanan dan kebahagiaan untuk mereka. Oleh sebab itu, banyak mereka yang sudah berpacaran memutuskan untuk menikah, karena mereka ingin hubungan mereka dengan orang yang dicinta semakin terjalin erat. Dalam bidang ekonomi, mereka cenderung ingin lebih mandiri dan tidak ingin diatur dalam hal keuangan. Selanjutnya, tingkat ke-7 memasuki usia 40-65 tahun, yaitu generativity versus stagnation. Orang-orang yang berada di usia tersebut biasanya sudah tidak memiliki minat untuk bekerja lagi. Mereka cenderung ingin memberikan apa yang telah mereka dapat kepada anak-anak mereka. Misalnya, Anda adalah seorang pengusaha yang memiliki perusahaan sendiri, maka Anda akan berpikir untuk memberikan usaha tersebut kepada anak-anak Anda. Yang terakhir, tingkat ke-8, usia 65 sampai tutup usia, adalah ego integrity versus despair. Masa-masa ini adalah masa-masa mengenang apa yang telah mereka capai semasa muda.
Bagi mereka yang sukses dalam hidup, kemungkinan besar akan berbagi saat mereka tutup usia nanti. Sebaliknya, bagi mereka yang tidak merasa sukses, mereka akan merasa kecewa dan menyesal saat tutup usia nanti. Teori-teori di atas merupakan teori-teori yang terjadi di kehidupan nyata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.